Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan kami dalam acara Orang Ngobrol Langsung, sebuah channel yang membahas banyak mengenai request dan juga ilmu-ilmu yang mungkin bermanfaat dan juga apa yang sedang ramai di kalangan netizen. Oke, pada kesempatan yang baik kali ini kita akan membahas mengenai kemarin ada request mengenai literasi. Literasi itu satu hal yang saya dan juga partner saya suka terutama ya, karena dengan literasi banyak hal yang dapat kita dapatkan dan juga kita manfaatkan. Dan di era globalisasi seperti ini, literasi berkembang dengan pesat. Namun di sisi lain juga di era pandemi seperti ini, literasi akan bisa mengalami sebuah kemunduran atau juga malah stuck. Literasi dari dulu itu menjadi satu hal yang dalam tanda kutip menarik dibahas dan juga sangat bermasyarakat, mulai dari anak kecil sampai orang dewasa. Literasi sangat penting sekali di saat ini. Pertanyaannya, apa sih literasi? Literasi itu adalah sebuah dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam berbahasa, mulai dari menyimak, menulis, membaca, dan juga memahami informasi dari berbagai hal. Dari segi dalam hal ini literasi dapat diartikan sangat mencakup luas sekali, dari kita membaca, apapun yang kita baca itu termasuk literasi, kita menulis, kita menyimak, dan juga dalam ini memahami berbagai hal dan juga konteks-konteks yang ada. Nah, melihat apa yang tadi barusan kita sebutkan, tentu saja literasi sangat penting sekali di kalangan masyarakat, di kehidupan tentu saja ya, terutama anak sekolah, pelajar, pekerja, karena literasi mencakup berbagai bidang. Nah, apa sih tujuan dari literasi? Literasi bertujuan baik sekali, tapi kita simpel, kita pendek jadi 6 tujuannya ada 6 ya, dari kita ambil dari berbagai sumber. Yang pertama, menciptakan dan mengembangkan budi pekerti yang baik, menumbuhkan budi pekerti yang baik. Yang kedua, menciptakan kebiasaan membaca di masyarakat dan juga di sekolah untuk anak pelajar. Lalu meningkatkan kemampuan berbahasa atau juga dari berbagai ilmu yang ada, dan juga meningkatkan pemahaman. Nah, itu yang penting sekali pada satu hal melalui ada informasi, dan juga meningkatkan kita untuk berpikir kritis. Dan yang terakhir tentu saja adalah meningkatkan nilai kepribadian. Itu tujuan dari adanya literasi, sehingga literasi dapat diaplikasikan atau dapat ditumbuhkan sejak dini, sehingga dari kecil sampai dewasa kita sudah terbiasa dengan literasi dan juga mengenai bahasa, menulis, menyimak, ataupun memahami dalam sebuah kasus yang ada. Nah, setelah kita jabarkan mengenai tujuan dari literasi, tentu saja kalau kita lakukan atau kita terapkan, maka tujuan dari literasi tentu saja memberikan manfaat dampak positif kepada ya kita semua ya. Di sini kita akan memberikan atau menjabarkan beberapa manfaat dari literasi, kita ambil dari berbagai sumber. Yang pertama adalah meningkatkan pengetahuan dan juga akan kosakata. Meningkatkan pengetahuan akan kosakata. Nah, tentu saja kalau kita banyak belajar literasi, banyak kosakata yang akan kita peroleh dan kita dapatkan, kita pelajari tentu saja ya. Di sini karena tentu saja dengan membaca, dengan menulis, kita akan membiasakan diri dengan banyak istilah-istilah atau juga kosakata verbal dan non verbal yang kita dapat temukan. Yang kedua ada membuat otak bisa bekerja optimal. Ini tentu saja sangat penting sekali, karena kenapa kita kok otaknya nggak bisa maksimal, saya mungkin juga gitu, karena kita kurangnya belajar mengenai literasi dan juga memahami atau dalam ini membaca, menyimak, dan menulis. Banyak sekali sumber pengetahuan sehingga membuat otak kita kalau semakin sering diasah maka akan lebih semakin maksimal. Itu salah satu manfaat dari belajar literasi. Dan yang ketiga, menambah wawasan. Tentu saja dengan menambah wawasan, karena kita banyak baca, banyak menyimak, banyak mempelajari ilmu baru, maka wawasan atau ilmu dapat tambah gitu. Itu dari literasi tadi. Yang keempat, mempertajam diri dalam menangkap suatu informasi dan dalam sebuah bacaan. Nah, di sini membiasakan atau mempertajam diri dalam menangkap suatu informasi, itu manfaat dari kita belajar literasi tadi. Dan yang kelima, mengembangkan kemampuan verbal. Ya, di sini penting sekali, karena kemampuan verbal saat ini sangat digunakan, sangat dibutuhkan di kehidupan bermasyarakat, baik di sekolah ataupun juga dalam kehidupan sosial. Itu manfaat dari literasi tadi juga. Yang keenam, melatih kemampuan berpikir dan juga menganalisa. Jika Anda belajar literasi secara menyeluruh dan juga sering mempelajari hal baru mengenai literasi, baik di dalam membaca buku ataupun menyimak berita dan sebagainya, maka tentu saja ini akan melatih kemampuan berpikir kita dan menganalisa hal-hal atau kasus-kasus yang baru. Itu sangat penting sekali. Yang ketujuh, melatih fokus dan konsentrasi.
Itu saja sangat penting sekali dan sangat bermanfaat. Karena apa? Dengan kita mempelajari literasi apapun itu, mengenai entah itu berbahasa, menulis, menyimak, terus kita mengetahui hal baru, maka melatih fokus dan konsentrasi kita pada suatu kasus yang ada. Ini sangat dibutuhkan dalam baik bekerja atau bersekolah, baik di sosial, masyarakat, dan hal lainnya. Dan yang terakhir, melatih diri untuk bisa menulis dan merangkai kata dengan baik. Ini tentu saja, seperti saya sekarang ini, saya juga termasuk belajar literasi. Karena dalam berbicara, entah itu verbal, non-verbal, kita harus melatih diri untuk menulis dan merangkai kata. Ada kata-kata kita pilih, mana yang pas, mana yang tidak. Terus kata-kata yang kita tulis, tulisan yang kita buat, itu sangat berkaitan sekali dengan namanya literasi tadi. Sehingga manfaat tadi literasi sangat banyak sekali, dan tadi beberapa yang dapat saya simpulkan. Apa itu literasi sudah, tujuan dari literasi sudah, manfaatnya sudah kita jabarkan juga, dan bagaimana sekarang cara kita membiasakan untuk berliterasi. Di sini kita perlu menciptakan program literasi atau hal-hal yang dapat kita biasakan untuk melatih diri kita untuk mempelajari literasi tadi. Biasanya kalau kita masuk sekolah dulu, kita mungkin sering disuruh membuat kayak mading atau mungkin nulis puisi. Terus ada pohon literasi juga, jadwal-jadwal literasinya. Nah, karena sekarang ini di era pandemi, jadi kita mungkin membiasakan saja di rumah, guys. Jadi coba di rumah itu, kalau kita tidak bisa di perpustakaan untuk perpustakaan sekolah, kita dapat mencoba masuk ke perpustakaan di daerah. Kalau pun nggak bisa, coba biasa kita membuka-buka buku di rumah, entah itu buku pelajaran ataupun buku-buku lainnya. Yang penting yang semua berkaitan dengan literasi. Itu penting sekali. Biasakan membaca satu hari satu buku, nggak perlu banyak-banyak. Nanti namanya belajar juga. Jadi nggak perlu sampai habis, nggak perlu sampai yang tebal. Yang penting kita membiasakan baca satu buku satu hari. Itu penting sekali untuk membiasakan otak kita untuk belajar literasi. Itu penting sekali. Lalu membuat pohon dan jadwal literasi, membuat coba karya-karya, mungkin mading di rumah, ataupun menulis kayak cerpen, menulis kayak puisi, terus membaca-baca di internet juga bisa. Itu penting sekali. Menulis, mengarang, itu membiasakan agar tangan dan pikiran kita untuk mempelajari literasi tadi. Itu tadi sebagian dari yang kita jabarkan mengenai literasi. Nah, sekarang kan musim pandemi. Lantas kan bertanya, lalu gimana? Terutama untuk anak-anak sekolah atau pelajar. Kan biasanya literasi itu sering terjadi di lingkup sekolah ya, atau pelajar, yang mana sangat-sangat sering dilakukan. Tapi ketika pandemi seperti ini, di mana sekolah mulai daring, tidak ada tatap muka, maka menumpul atau kemampuan literasi mereka akan berkurang, karena sering-sering daring itu lebih banyak digunakan untuk main, mungkin belajar sebentar, tapi lebih banyak untuk hal-hal yang lainnya, mungkin bisa berguna ataupun tidak. Untuk mengatasi itu, bagi Anda yang masih mencoba untuk mempelajari tentang literasi, ada sekarang itu literasi digital, yaitu kecakapan yang tidak hanya melibatkan kemampuan penggunaan teknologi, informasi, dan juga komunikasi, tetapi juga melibatkan kemampuan untuk dalam belajar bersosialisasi, sikap berpikir kritis, kreatif, serta inspirasi sebagai kompetisi digital. Wow, banyak banget, guys. Nah, jadi literasi sekarang itu tidak mencakup di konvensional saja, tapi mengikuti era perkembangan zaman yang semakin maju, maka literasi digital sangat memungkinkan. Mungkin bagi Anda yang hobi membaca, silakan baca di novel di Play Store ataupun di internet, banyak sekali. Mungkin juga ketika Anda sudah bisa membaca, mudah menyukai literasi, Anda coba menulis sendiri. Itu penting sekali, membaca berita yang ada, terus lalu mulai mempelajari, juga berpikir kritis mana yang benar, mana tidak. Jadi kita membiasakan untuk orang yang istilahnya menganalisa sebuah kasus, tidak langsung menjudge. Itu penting sekali, namanya literasi. Ketika seorang generasi atau seseorang kekurangan ataupun minim ilmu literasinya, maka akan sangat mudah untuk dihasut, atau juga sekali tanda kutip buzzer-buzzer ataupun juga hal-hal yang tidak tepat ataupun tidak layak ataupun tidak tepat ya, itu di internet ataupun di era digital seperti ini, di masyarakat ataupun juga di kalangan di era-era digital seperti ini. Jadi literasi lagi-lagi sangat penting sekali. Jadi kita kembangkan, mari kita pola lagi, kita hidupkan lagi mengenai literasi. Anak-anak kita coba untuk belajar membaca, menulis, memahami, menyimak. Itu penting sekali. Basicnya dari dasar adalah literasi tadi. Seperti dalam Al-Quran juga kan pertama membaca, itu yang paling utama, Iqra, ya, seperti itu. Jadi
namanya literasi itu sangat penting sekali di masyarakat dan juga di kehidupan manusia. Karena itu mari kita kembangkan literasi itu, kita mencoba dari dasar, dari bawah, kita menjadi pribadi yang lebih berkualitas dan lebih maksimal. Itu tadi saya dapat sarankan atau dapat juga jabarkan mengenai literasi, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun tutur kata yang saya katakan ataupun saya jabarkan tadi, saya aturkan. Semua lagi-lagi ilmu itu luas sekali. Saya hanya sebagian kecil yang dapat saya sampaikan. Masih banyak sekali Anda yang lebih berpengalaman, lebih tahu mengenai literasi. Silahkan komentar di kolom komentar apa-apa yang ingin diaturkan atau disampaikan, atau mungkin topik-topik yang ingin dibahas tadi. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share momen ini ataupun channel ini jika bermanfaat. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.